apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya kan? Kali ini kami akan menyajikan informasi menarik dan berisi untuk kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa nanti kalian like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa berikan tanggapan komentar pendapat kalian juga ya, agar kami selalu semangat menyajikan hal-hal menarik untuk kalian di channel Mantan Politisi ini. Let's to the go! Fakta intelijen dan spionase Turki paling hebat di masa Abdul Hamid II. Kalian tahu kan Badan Intelijen Amerika yang sangat terkenal, CIA atau mungkin KGB, Badan Intelijen Uni Soviet? Tapi tahu nggak kalian kalau kekhalifahan Islam juga pernah punya badan intelijen di era modern? Namanya adalah Yildiz Istihbarat Teşkilatı. Organisasi ini didirikan oleh Sultan Abdul Hamid tahun 1880. Salah satu semboyan yang beliau populerkan adalah bersiaga lagi, waspada adalah kunci loyalitas terhadap kekhilafahan. Ketika Sultan Abdul Hamid II dilantik, beliau merombak intelijen menjadi Yildiz Istihbarat Teşkilatı atau Star Intelligence Agency. Dibentuknya dinas intelijen ini sangat membantu Sultan Abdul Hamid II menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri selama 33 tahun masa beliau menjabat sebagai khalifah. Ada dua sisi jaringan intelijen pada masa itu, yakni kubu yang mengabdi pada Sultan dan khilafah serta kubu yang menentang Sultan. Intelijen yang memusuhi menyerang menggunakan surat kabar untuk menyebarkan fitnah yang menyudutkan beliau dan bertujuan membakar kebencian umat Islam terhadap khalifah. Menarik juga untuk diamati bahwa dinas intelijen pada era Sultan Abdul Hamid II merekrut personil dari berbagai etnis dan profesi. Tercatat bahwa dinas intelijen tersebut terdiri dari kalangan tarekat Kasgarli, imam dari Dagestan, pengemis dari India, turis dari Sudan, syekh dari Libya, syekh Kurdi dan Afgan guru Tatar, pemain teater, pesulap dan bahkan aktor humor. Sepertinya makna kata hafiye atau mata-mata benar-benar diaplikasikan dalam pengumpulan data. Pada zaman itu, laporan masuk dalam bentuk tertulis dalam amplop tersegel. Sultan Abdul Hamid II membacanya sendiri satu persatu dan memilah mana yang perlu ditindaklanjuti. Sultan biasanya menggunting bagian tanda tangan agen pembuat laporan sebelum menyerahkannya kepada sekretarisnya. Berbicara tentang sejarah kepemimpinan di dunia Islam memang mengasyikkan. Dimulai sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Salah satu yang menarik, sepak terjang dinas intelijen Daulah Turki Utsmani dalam menghadapi konspirasi musuh-musuh Islam di masa Sultan Abdul Hamid II dan Perang Dunia I. Awal pembentukan organisasi intelijen. Pada era abad ke-15 sampai 18, dinas intelijen Utsmani di masa perang didukung oleh unit kavaleri ringan yang bernama Akinci. Bisa dikatakan Akinci semacam unit intelijen tempur. Sementara pada saat damai, aktivitas intelijen dilakukan dalam bentuk yang lebih beragam, mulai dari pengelanang sampai pedagang. Kegiatan intelijen Utsmani terpusat di kota Dubrovnik, Kroasia. Kala itu Dubrovnik merupakan kota pelabuhan dan perdagangan bebas yang menjadi persinggahan para pedagang dari Asia dan Eropa, sekaligus pusat pertukaran informasi tentang situasi dan kondisi di berbagai negeri. Di abad ke-18, kegiatan mata-mata ini dilakukan struktur kepolisian Daulah Turki Utsmani yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, menyelesaikan kasus kriminal berat dan penjaga keamanan masyarakat. Perwira polisi wanita juga diangkat untuk menangani kasus kriminal terhadap perempuan. Di masa pemerintahan Sultan Mahmud II tahun 1834 dibentuklah Zabtiye Mushirligi, markas besar kepolisian dengan sistem kerja yang lebih modern sekaligus berfungsi sebagai pusat intelijen. Di dalamnya terdapat unit polisi rahasia yang didirikan oleh Reza Pasha. Pada tahun 1880, Sultan Abdul Hamid II merombak Zabtiye Mushirligi menjadi Yildiz Istihbarat Teşkilatı atau Star Intelligence Agency. Wazir Said Pasha berperan sebagai penghubung badan intelijen baru itu dengan Sultan Abdul Hamid II. Selama periode pemerintahannya, Sultan Abdul Hamid II menghadapi tantangan terberat yang pernah dijumpai kaum muslimin dan kekhalifahan Utsmaniyah saat itu. Konspirasi dari negara-negara asing seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Rusia menghendaki hancurnya eksistensi khilafah Turki Utsmani.
Separatisme yang dihembuskan negara-negara barat melalui ide nasionalisme mengakibatkan negeri-negeri Balkan seperti Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Kosova, Bulgaria, Hungaria, Rumania, Albania, dan Yunani berusaha melepaskan diri dari pangkuan kekhalifahan Utsmani. Begitu pula dengan lepasnya Mesir, Jazirah Arab, serta Lebanon, baik karena campur tangan negara asing ataupun gerakan dari dalam negeri. Akibatnya kawasan Balkan saat itu dikenal sebagai kawasan gentong mesiu. Karena konflik yang ada di kawasan tersebut dapat sewaktu-waktu meledak, terutama didorong keterlibatan negara-negara adikuasa masa itu. Konflik ini pun meledak pada saat Perang Dunia Pertama. Konferensi Yahudi Zionis pertama di Basel, Swiss tahun 1887. Disusul konferensi kedua tahun 1889 mendapat perhatian serius Sultan Abdul Hamid II. Beliau menginstruksikan intelijen dan staf kedutaan Turki Utsmani untuk melaporkan setiap pergerakan kaum Zionis di seluruh dunia. Adu kuat intelijen. Ada dua bentuk jaringan intelijen yang bertarung pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Kubu pertama, intelijen yang mengabdi bagi Sultan dan Daulat Turki Utsmani, sedangkan kubu kedua adalah intelijen yang menentang Sultan Abdul Hamid II. Kubu kedua ini pun memiliki dua pola, yaitu intelijen yang memata-matai kehidupan pribadi Sultan Abdul Hamid II. Intelijen yang memusuhi Sultan Abdul Hamid II menyerang berbagai kebijakan politik dalam dan luar negeri Daulah Khilafah. Mereka menggunakan surat kabar, selebaran, dan pamflet yang isinya anti terhadap sang khalifah, menyebarkan berita-berita fitnah atau hoak yang menyudutkan kepribadian beliau dan bertujuan membakar kebencian umat Islam untuk menentang Daulah Khilafah, bahkan menjuluki beliau sebagai As-Sultan Al-Ahmar atau Sultan Merah. Sayangnya, perpecahan internal di tubuh Daulah sudah sangat hebat. Antara tahun 1908 sampai dengan 1913, Daulah Khilafah menghadapi ancaman internal dan eksternal yang sangat berat. Dimulai dengan bangkitnya revolusi Turki muda yang berusaha membawa ideologi demokrasi untuk menggantikan hukum-hukum Islam. Sejumlah kerajaan Eropa dan negara-negara Balkan bangkit memerangi Daulah Khilafah untuk merebut wilayahnya, serta pemberontakan Armenia dan Arab yang menginginkan otonomi yang lebih luas. Pada bulan April 1909, Sultan Abdul Hamid II digulingkan oleh kudeta gerakan Turki muda. Berakhirlah pula perang Yildiz Istihbarat Teşkilatı. Dampaknya, ratusan ribu dokumen rahasia dibakar, beberapa mata-mata dibuang, sementara yang lain mendapat tugas baru di bawah perintah gerakan Turki muda. Badan Intelijen Turki pun berubah menjadi Teşkilat-ı Mahsusa atau organisasi khusus. Jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar kami dapat terus memberikan informasi menarik lainnya untuk kalian. Karena channel ini dapat menghibur kalian dan memperluas zona berpikir kalian semua dari informasi yang kami sajikan. Bye guys, see you next video.